Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini gue mau ngerekap buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan Maret kemarin. Dan di bulan Maret gue baca 7 buku yang menurut gue cukup sangat menyenangkan buat gue karena termasuk banyak 7 buku itu buat gue. Dan ya langsung aja gue sebutin buku-buku apa aja yang gue baca di bulan Maret. Buku pertama yang gue baca di bulan Maret, sebenarnya ini gue baca dari bulan Februari, cuman memang selesai di bulan Maret, jadi masuk ke March wrap up, yaitu Rebecca, karangannya Daphne du Maurier, dan gue suka baca buku ini buku klasik, gothic gitu, thriller tapi ada romansnya juga, dan gue udah bikin video tersendiri tentang review gue soal buku ini, kalian bisa cek videonya nanti abis kalian nonton video yang ini, dan ya gue suka baca buku itu, gue kasih 5 bintang, dan gue banyak ngobrolin soal buku ini sih di video gue itu. Jadi kalian bisa langsung cek aja pendapat gue soal buku itu gimana. Buku kedua ada Full Heart Huntsman karangannya Chloe Gong. Ini adalah buku kedua dari series Full Lady Fortune dan gue kurang begitu suka sebenarnya sama buku keduanya. Gue lebih suka buku pertamanya. Tapi buku ini tetap gue kasih rating 4 bintang karena gue memang suka banget sama trope di buku ini yaitu kayak fun family gitu. Gue suka banget dan Eee, sebenarnya buku ini adalah satu bagian universe dari kalau nggak salah seriesnya tuh namanya Secret Shanghai, if I'm not mistaken. Itu, jadi sebelumnya ada 2 buku juga yang This Violent Delight sama Our Violence End. Itu 2 karakter yang berbeda dari yang di buku For Lady Fortune ini, cuman mereka masih kayak connected gitu dan dibandingkan duologi yang ini, For Lady Fortune, gue lebih suka yang, duologi yang satu lagi tuh, yang This Violent Delights dan Our Violence Ends. Karena menurut gue lebih suka aja gitu, karena lebih seru sih. Cuman ini tetap bagus si For Lady Fortune sama For Heart Huntsman ini tetap bagus, cuman memang kalau gue boleh milih, gue lebih suka yang duologi yang pertama itu, yang This Violent Delights, tapi tetap bagus. Gue kasih 4 bintang makanya. Selanjutnya ada Lord Edgware Dice, karangannya Agatha Christie, dan gue baca buku ini karena gue mau ikut challenge Read Agatha Christie 2025 dan prompt untuk bulan Maret itu adalah profesi yang performance. Jadi, tema tahun 2025 ini memang adalah profesi dan di bulan Maret itu profesi yang diangkat itu adalah performers dan judul yang disarankan itu adalah Three Act Tragedy, cuman karena gue udah baca buku Three Act Tragedy akhirnya gue baca alternatifnya yaitu Lord Edgware Dice dan, gue suka, cuman gue pernah baca buku Agatha Christie yang lebih bikin gue, berkesan banget. Jadi buku ini kayaknya gue cuma kasih 4 bintang, karena yang bikin menarik buku ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat di buku ini tuh adalah pemain peran. Jadi bener-bener agak tricky untuk mencari siapa pelakunya, karena ya, orang-orang yang jadi tersangka di buku ini tuh rata-rata adalah aktor dan aktris atau berkecimpung di dunia itu, jadi mereka sudah sangat bisa atau sudah sangat terbiasa untuk memanipulasi ekspresi dan ini menarik banget buat gue. Jadi, menariknya di situ, cuman ya gue pernah baca buku Agatha Christie yang lebih wow lagi dari ini. Jadi ya gue kasih 4 bintang. Selanjutnya ada Middle of the Night karangannya Riley Sager, gue suka banget sama buku ini. Gue udah bikin video tersendiri juga soal review gue soal buku ini. Jadi kalian nanti bisa cek setelah kalian nonton video gue yang ini sampai habis. Dan buku ini gue kasih 5 bintang karena gue emang sesuka itu sama buku ini. Karena ya setelah gue agak kayak, turn down pas gue baca buku dia yang The Only One Left, bulan Desember kalau nggak salah gue baca buku itu. Terus gue baca buku ini, yang Middle of the Night ini, terus gue kayak ngerasa seperti gue pertama kali membaca bukunya Riley Sager. Jadi kayak gue baca buku dia pertama kali itu judulnya Lock Every Door dan gue langsung jatuh cinta sama buku dia, gue bacain semua bukunya dia. Cuman terus makin lama gue kayak ngerasa percikan itu tuh hilang dan ketika gue baca Middle of the Night ini gue kayak menemukan lagi gitu. Gue kayak jatuh cinta untuk pertama kalinya lagi sama Riley Sager dan itulah yang bikin kenapa gue suka banget sama buku ini. Dan, gue merasa buku ini malah lebih fresh karena gue ngerasa nggak tahu kenapa di buku-buku sebelumnya yang gue baca, gue ngerasa kayak Riley Sager itu trying too much untuk membuat bukunya tuh bener-bener apa ya, thrilling itu. Jadi akhirnya kayak kehilangan esensinya yang membuat gue merinding. Tapi di Middle of the Night ini gue ngerasa kayak, ya ini Riley Sager yang bikin gue jatuh cinta sama dia tuh ini gitu loh, tulisannya yang kayak gini. Dan gue sangat menantikan buku dia yang akan terbit di bulan Juni kalau nggak salah. Dan gue mau baca buku dia yang mau terbit ini karena gue penasaran banget. Jadi ya itu tadi, Middle of the Night. Buku kelima adalah Play Along karangannya Liz Tomford dan buku ini adalah buku keempat dari series Windy City
dan gue masih suka banget sama buku di series ini, karena buku ini juga gue kasih 5 bintang kayak 3 buku sebelumnya. Bias banget sih gue emang kayaknya, tapi ya memang gue suka banget dan gue berencana untuk membuat satu video sendiri yang bahas soal series ini. Cuman ya kesan gue masih sama kayak 3 buku sebelumnya, buku ini fresh banget, menyegarkan, dan terus antar karakternya juga sangat menyenangkan, lucu, dan gue suka karena karakter-karakter utama di buku ini tuh memang nggak yang dibikin sempurna banget tanpa celah gitu, tapi memang justru mereka punya suatu kekurangan atau kelemahan yang akhirnya malah ngebikin karakternya tuh jadi menarik banget. Jadi ya, gue nggak mau terlalu banyak bahas buku ini karena gue nanti mau bikin video sendiri soal seriesnya, jadi ya tungguin aja. Tapi itu tadi buku kelima yang gue baca di bulan Maret, yaitu Play Along. Buku keenam yang gue baca di bulan Maret itu adalah The Extraordinary Adventures of Arsène Lupin. Iya, judulnya panjang banget. Ini karangannya Maurice Leblanc. Gue kasih buku ini 3,5 bintang karena ya gue suka sama buku ini karena memang biasanya kan gue ngebaca Sherlock Holmes, terus Hercule Poirot gitu kan. Maksudnya karakter detektif yang memang sangat cerdas sampai mereka tuh bisa mengelabui penjahat-penjahat mereka gitu. Cuman kalau di sini kita akan ngikutin justru si Arsène Lupin, si sosok villain-nya itu sendiri, si sosok yang kriminalnya. Cuman ya gue nggak ngerti mungkin karena terjemahannya yang agak kurang buat gue, jadi kayak gue baca buku yang terjemahan memang, dan kayaknya terjemahannya agak kurang buat gue, jadi gue kayak kurang ini aja, kurang tertarik aja bacanya. Jadi ya gue baca, oh oke memang menarik karena kita melihat kecerdasan seorang kriminal mengelabui para, apa namanya, detektif dan kepolisian gitu. Cuman ya udah sampai situ aja, makanya gue kasih buku ini 3,5 bintang karena ya, mmm, mungkin terjemahannya. Gue sih merasa terjemahannya membuat gue jadi agak kurang menikmati buku ini. But overall secara cerita masih bagus, menarik, cuman ya mungkin agak turn off di situ aja. Buku terakhir yang gue baca di bulan Maret itu adalah A Novel Love Story karangannya Ashley Poston. Gue baca karyanya dia tuh pertama kali yang judulnya Seven Years Sleep dan gue suka banget. Dan gue juga suka banget sama buku A Novel Love Story ini karena masih seperti Seven Years Sleep. Ashley Poston itu memadukan antara unsur romance dan unsur magical di dalam tulisannya dan Eee, perpaduan itu sama sekali nggak aneh, sampai saat ini buat gue nggak aneh sama sekali. Jadi gue malah suka banget karena entah karena mood gue memang tepat ketika membaca buku itu atau memang ya Ashley Poston emang jago banget gitu meramu ceritanya. Tapi ya intinya gue suka banget sama novel yang A Novel Love Story ini karena manis, gemes, lucu, seger, kayak ya lumayan jadi distraksi kalau gue abis baca yang berat-berat, terus gue baca ini tuh kayak distraksi banget, jadi sangat, menyegarkan. Dan buku ini gue kasih 5 bintang, dan buku A Novel of Story ini jadi penutup bulan Maret gue yang sangat menyenangkan, karena gue bulan Maret banyak menemukan buku-buku yang gue kasih rating 5 bintang, saking gue sukanya. Dan ya, itu tadi buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Maret. Cukup lumayan banyak untuk gue, karena, 7 buku itu sudah melampaui dari nominal biasa gue membaca buku, yang biasanya kayak cuma 3 atau 4 buku sebulan, gue baca 7 tuh kayak udah melampaui banget dan gue suka banget sama reading progress gue di bulan Maret. Dan ya, thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye.